warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Perkenalkan, kami semua ini adalah siswa-siswi dari SMA Negeri 23 Jakarta yang mendapat tugas untuk mensosialisasikan penyakit turunan, yang mana penyakit turunan yang kami pilih ini yaitu penyakit hemofilia. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini untuk membantu tugas kita untuk menyelesaikan tugas kita yang diberikan oleh sekolah. Sebelum mulai pembicaraannya kita mau absen dulu ya. Satu ya. Jadi hemofilia ini adalah suatu penyakit genetik, Bu. Jadi hemofilia itu merupakan kelainan yang ada pada dalam sistem pendarahan manusia. Jadi yang mana jika seseorang itu terkena penyakit hemofilia, maka penggumpalan darahnya itu tidak sempurna, Bu. Yang mana misalnya nih kita jatuh, maka misalnya di permukaan kulitnya itu luka. Jika ada hemofilia, maka pendarahannya itu secara terus-menerus, Bu. Karena kalau misalnya kita nggak terkontaminasi sama hemofilia, maka darah itu berfungsi untuk menggumpal si darahnya agar tidak keluar banyak. Nah, si hemofilia ini merupakan suatu penyakit genetik yang mana seseorang yang terkena penyakit hemofilia dapat menurunkan ke anak-anaknya nantinya. Iya betul, keturunan. Hemofilia itu dominan laki-laki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala dari hemofilia itu sendiri. Bisa dilihat di leafletnya. Jadi gejala hemofilia yang pertama itu utamanya gejala hemofilia adalah sulitnya darah membeku ketika terjadi luka di permukaan kulit. Namun ada gejala hemofilia lain yang bisa jadi dialami oleh penderitanya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, ketika seorang itu mengalami luka, lukanya itu darahnya itu mengalir terus, dia nggak bakal membeku. Nah, berarti itu hemofilia. Lalu yang kedua itu cenderung mudah mengalami memar di permukaan kulitnya ketika terkena luka gores atau mimisan. Pendarahannya sulit untuk berhenti. Jadi kalau misalnya ada anak dari ibu atau misalnya seorang yang mimisan, terus mimisannya terus menerus nih. Biasanya kalau orang mimisan kan ada yang dikasih daun sirih, ada yang disuruh damak, tapi bisa berhenti. Tapi kalau hemofilia ini susah banget berhentinya. Jadi darahnya itu muncul banyak terus. Nah berarti seorang tersebut tuh mengalami hemofilia. Lalu nyeri serta bengkak pada lutut dan siku yang menjadi tanda terjadinya perdarahan pada sendi. Jadi kalau misalnya ada yang terbentuk nih, kan biasanya lebam, warna biru, biru sampai ada yang ungu. Tapi habis itu kalau misalnya dikasih oleh gel salep itu bisa sembuh. Nah berarti itu nggak terkena hemofilia. Tapi kalau misalnya terus-terusan berhari-hari, berminggu-minggu dia nggak sembuh-sembuh, lukanya nggak kunjung reda, itu masih malah menghitam, berarti dia terkena hemofilia. Lalu selanjutnya mudah merasa kesemutan, sering mengalami perdarahan pada mulut dan gusi yang sering mengalami BAB berdarah. Jadi kalau misalnya BAB berdarah itu kan berdarah ya. Biasanya kalau ada penyakit tertentu aja sering BAB berdarah. Tapi kalau misalnya keseringan BAB berdarah, berarti orang itu termasuk hemofilia. Nah, hemofilia yang ringan itu perdarahannya sulit berhenti setelah operasi kecil seperti sunat atau cabut gigi. Jadi kalau cabut gigi bisa gusinya bengkak, terus berdarah. Kalau terus menerus berarti orang itu tersebut karena hemofilia ringan. Lalu habis itu kalau misalnya kurang lebih dari 1 bulan sekali mengalami gejala seperti itu, berarti itu mengalami hemofilia sedang. Tetapi kalau misalnya kurang lebih 1 sampai 2 kali seminggu, berarti terkena hemofilia berat. Misalnya sering lebam-lebam, bengkak, dan nyeri sendi akibat trauma benturan dengan atau tanpa sebab yang jelas. Biasanya kan ada ya anak kecil main tiba-tiba lebam, tapi dia nggak tahu lebamnya kenapa nih. Biasanya ibu-ibu kan paling kecapean gitu. Nah, tapi tanpa kita tahu kalau misalnya tersebut itu adalah gejala dari hemofilia. Lalu bila orang tua menemukan anak yang mengalami lebam-lebam tanpa sebab yang jelas, segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit yang terdekat. Nah, selanjutnya ada langkah penanganan. Sebenarnya kan karena ini penyakit keturunan itu tidak bisa disembuhkan 100%. Misalnya kayak kalau misalnya anak ibu atau siapapun yang terkena hemofilia, ketika dia itu pendarahannya terus-menerus, itu nggak bisa disembuhin. Tapi ada biasanya kalau ke dokter itu suntik itu namanya profilaksis. Jadi suntik dokter itu kayak cuma membantu untuk pembekuan darahnya aja. Tapi kalau setelah
itu bakal terus begitu lagi. Kalau misalnya udah sembuh terus luka lagi, itu bakal tetap berdarah terus ya. Jadi nggak bisa 100% disembuhin, cuma kayak mencari sementara aja. Selanjutnya saya ingin menjelaskan penyebab dari penyakit hemofilia ini sendiri. Secara umum penyebab penyakit hemofilia adalah adanya mutasi gen pada tubuh sehingga tidak memiliki cukup protein yang berfungsi dalam membukukan darah. Jadi kalau misalnya biasanya anak-anak itu kan suka banget makan nasi doang bu, makan mie doang gitu kan. Biasanya nggak pakai daging, nggak pakai ayam, itu justru yang salah karena dia kebanyakan karbohidratnya, jadi kekurangan protein. Jadi bisa menyebabkan adanya hemofilia ini sendiri. Terus biasanya kan penyakit hemofilia ini dari laki-laki karena kalau laki-laki itu kromosomnya X, sedangkan kalau wanita itu kromosomnya Y. Gitu. Jadi bisa nurun ke anaknya kalau si laki-lakinya ini pada awalnya suka mengkonsumsi karbohidrat daripada protein. Nah, terakhir ada cara mencegahnya. Yang pertama ini kalau di lipid tulisannya meningkatkan kreativitas, sebenarnya meningkatkan produktivitas, mungkin ada salah ketik. Jadi aktivitas kita tuh diperbanyak ya, yang positif. Contohnya kita banyak olahraga, karena di sini kan juga ada yang olahraganya ya. Jadi kita harus kurangin aktivitas-aktivitas yang terlalu berat. Kalau di sini angkat beban, sebagai ibu-ibu kita kan jarang ya angkat yang kayak gym, angkat itu jarang. Jadi kalau misalkan ibu-ibu biasanya tuh angkat galon ya tuh, angkat galon. Kalau bisa jangan terlalu sering, apa aja angkat galon yang berat gitu. Nah iya bener tuh bu. Kalau angkat suaminya gimana marah? Itu beda lagi pak. Terus kalau misalkan itu kita kurangi. Nah ada juga meningkatkan keterampilan kita, seperti melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Kita kan ada BPJS, kita bisa periksa ke dokter secara gratis. Sekarang tuh kita difasilitasi oleh pemerintah supaya kita bisa memiliki manusia atau sumber daya manusia yang lebih sehat untuk kedepannya. Itu juga yang paling penting tuh adalah kita menjaga pola pikiran supaya nggak stres. Stres itu bakalan memicu penyakit, banyak banget penyakit. Apalagi kalau kita udah terdampak, pasti kita bakalan kayak merasa aduh gimana nih, sakit gitu. Iya, tambah stres. Telur mahal, cabai mahal. Nah tuh darah tinggi bukan hemofilia, darah tinggi ya. Sarapan mahal. Kita harus menenangkan pikiran supaya kita nggak kebanyakan pikiran. Gue yang kalau emang perlu apa sih, relax, kita harus pokoknya harus relax. Udahlah semua masalah tuh Kita harus healing kan bayar juga. healing ke Taman Katalia murah. Jalan pagi. Terus selain itu konsumsi makanan sehat. Sekarang nggak perlu mahal-mahal, kita makan yang sehat tuh nggak perlu mahal. Sehat yang penting kayak ada sayur, ada Ayam. ya ayam mahal, tempe, ikan bisa, tahu tempe bisa. Tapi jangan terlalu sering ya karbohidrat. Tadi kan diingetin karbohidrat juga terlalu banyak. Oh jadi Indomie sama nasi nggak boleh ya? Iya itu udah jelas tidak boleh. Itu karena Padahal itu dikalikan dua. lauknya ya. Jadi nggak minta lagi. Nah terus yang terakhir kan kalau biar kita udah konsumsi makan sehat, tenangin pikiran udah, terus kita produktivitas udah dijaga, yang terakhir itu adalah olahraga. Kita seimbangin sama olahraga. Kalau orang-orang tuh stres pasti diselingin sama olahraga. Selain ini mengurangi tingkat terkena hemofilia, kita tuh juga bisa secara tidak langsung kita tuh diet, karena kan kita menjaga konsumsi makanan dan juga olahraga. Iya, secara tidak langsung kita makan kasih bakso makan. Pertanyaan pertama. Tadi kan katanya hemofilia ini adalah penyakit genetik yang diturunkan oleh orang tua. Berarti sebetulnya kan penyakit genetik itu memang bawaan dari awal kan, dari awal. Tapi tadi dijelaskan juga kalau kita kebanyakan karbohidrat jadi membawa penyakit ini. Jadi sebetulnya karena penyebab kita salah makan atau karena penyakit genetik? Sebenarnya pada awalnya itu memang Ada bapaknya. dari penyakit genetik. Penyakit genetik. Tapi kalau misalnya memang awalnya bukan nggak ada penyakit hemofilia nih dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya anak itu tetap dia lebih banyak karbohidrat daripada protein, itu bisa. Tapi kalau misalnya bisa aja nggak berpengaruh dari genetik itu sendiri bu, bisa aja orang tuanya, iya pola makannya orang tuanya nggak penyakit tapi anaknya kebanyakan karbohidrat itu bisa. Atau sebaliknya.
anaknya emang banyak protein, cuman karena dia penyakit genetik jadi nggak ada. Jadi mungkin orang tua mungkin membawa bibitnya tapi tidak berkembang, tapi karena pola makannya salah, jadi anak itu mengandung bibit tadi akhirnya dia berkembang karena salah pola makan gitu. Oke. Intinya kurangin nasi kali gitu. Nasi sama Indomie jangan digabung. Nasi, tapi anak Indomie sama ketupat boleh gak? Enggak memang ketupat. Yang kedua, tadi kan katanya lebam-lebam ya, lebam-lebam. Bisa nggak? Bukannya lebam-lebam itu kan apa kan juga kayak leukemia juga jalannya dari lebam-lebam juga kayak lupus juga kan dari lebam-lebam. Itu kita bisa tahu itu berarti kita harus pemeriksaan ke dokter kalau misalkan udah gejala lebam-lebam atau gimana gitu. Berarti untuk tahu itu hemofilia atau bukan berarti kita harus tes. Tesnya itu di rumah sakit gitu ya. Jadi kita tahu oh ini memang hemofilia atau cuma memang kadang-kadang kejilat setan, benar nggak? Ya kan? Sampean gitu kan. Kadang-kadang kita tutup kok biru apa nih? Oh dijilat setan gitu kan, mama zaman dulu gitu kan ya. Benar gitu. Jadi ini harus tes ke rumah sakit ya. 2 3 masih jelas setan lah. Kita kan masih produk zaman dulu. Oke, Ibu ada mau ditanyain lagi? Ibu Sampai udah cukup. Itu keturunannya buat lelaki atau perempuan kan aturan kan tadi Lebih laki-laki. oh dominan berarti anaknya harus yang laki-laki apa perempuan apa dua-duanya Pokoknya yang menyebabkan keturunan itu dari laki-laki, tapi kalau perempuan itu bisa terjadi juga karena dari pola makan diri sendiri juga